guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Fatia. Yeay. Oke, jadi kali ini gue akan membuat video review tentang gear-gear tambahan yang gue butuhin buat si DJI Pocket 2 ini. Sebelum kita lanjut, kalian yang baru join di sini jangan lupa subscribe dan kasih jempolnya biar gue semakin semangat buat bikin kontennya. Oke? Jangan lupa tonton videonya sampai habis ya, karena gue bakalan share informasi berguna buat kalian semua. Oke, kita lanjut ke videonya. Jadi ini gue kemarin baru aja beli beberapa device pendukung buat DJI Pocket 2. Jadi ini sudah hampir beberapa bulan ya gue pakai kamera ini, dan some update ya, kalian udah tahu juga di video gue yang ke Museum Artefak Rasulullah bahwa sesungguhnya benar-benar hilang white lens gue. Jadi beneran hilang, gak ketemu guys sampai sekarang. Ya sudah lah ya, mari kita move on, oke? Jadi ini udah beberapa bulan setelah gue pembelian DJI Pocket 2 ini, dan selama ini menurut gue compatible dari kamera DJI Pocket 2 ini sendiri sih benar-benar menang banget sih menurut gue ya. Kayak selain dia kecil, small kayak gini kan, terus enak juga buat dipegang, grippingnya juga enak, itu bener-bener ngemuasin banget gitu. Cuman memang ada satu hal yang bikin gue nggak suka sama kamera DJI Pocket 2 ini, karena ternyata kamera ini itu bener-bener boros memori. Jadi memang memory card yang kita perluin buat DJI Pocket 2 ini harus besar kan, minimal banget itu 128 GB gitu kan. Dan ternyata selain dia memang butuh memori yang besar, ternyata reasonnya adalah satu video yang dihasilkan sama kamera ini, kayak video gue sebelumnya tentang review awal unboxing dari DJI Pocket 2 ini, kalau kamera ini bisa ngedefine video kita. Jadi misalnya kita take video sekitar 30 menit, dia bakalan nge-cut jadi beberapa video gitu. Dan waktu itu gue bilang, buat gue pribadi sih sebenarnya nggak masalah asal kualitas videonya masih aman, audionya juga aman. Gue pribadi nggak ada masalah kalau di-cut-cutin kayak gitu, dan kan kita bakal move ke video editor juga, jadi bakal digabung juga kan video itu. Tapi ternyata sebelumnya itu gue kira kan dengan dia mengedit, istilahnya meng-cut video itu menjadi kecil, memori yang dikonsum sama satu video itu bakal lebih sedikit gitu kan. Ternyata enggak, Wak. Jadi ini itu dalam satu video dia bisa pegang cuma 6 menit. Jadi kita misalnya take video 10 menit, dia bakalan ngedefine jadi 6 menit dan 4 menit gitu. Jadi dia hanya sampai 6 menit doang. Dan satu video 6 menit itu dia ukuran filenya bisa sampai 4 GB. Yes, jadi gue selama ini setiap take video itu kan dalam seharian gue nge-take pakai video kamera ini. Satu momen itu yang bakalan gue edit nanti, mentahnya itu bisa sampai 35 GB video mentahnya. Jadi itu super berat banget, karena satu video 6 menitnya itu dia kasih 4 GB. Jadi emang beneran berat banget. Itu salah satu keluhan gue sih selama gue pemakaian DJI Pocket 2. Kalau untuk audio mikrofonnya itu sebenarnya juga kualitinya udah bagus banget. Jadi dengan kita setting awal-awal itu kita bisa setting round gitu, bisa di depan, belakang, kanan, kiri gitu. Tapi ini kemarin karena memang gue mau reduce juga noise dari kanan kiri, jadi gue cuman pakai yang mono gitu. Jadi hanya bisa nangkep suara dari depan atau dari belakang gitu, dan itu lebih ngejernihin audio yang kita dapat di kamera DJI Pocket 2 ini gitu. Kalau untuk kualitas gambar, dia tidak terlalu HD. Mungkin karena gue juga pemakaiannya nggak yang HD, karena biar gak terlalu berat juga video outputnya gitu. Kamera fotonya juga dia oke sih, tapi memang dia ada beauty kameranya gitu, jadi sedikit agak kepoles gitu mukanya kalau kita foto pakai kamera ini. Untuk gimbalnya juga oke sih menurut gue. Selama ini pemakaian dia auto lock atau dan lain sebagainya itu benar-benar ngebantu banget gue buat bikin beberapa video di outdoor terutama gitu.
Kalau untuk review-review gini, gue masih prefer pakai iPhone gue dibanding pakai kamera ini, karena kalau misalnya review gini kan pasti panjang ya videonya. Kalau misalnya kita pakai ini yang ada 30 GB lagi, capek saya ngeditnya ya. Oke, next ini gue ada ya alat-alat pendukung buat kamera gue yang baru aja gue beli. Dan di sini itu ada tripod. Ini agak jenjang ya ternyata tripodnya, soalnya di fotonya mini tripod, ternyata dia super big. Dia lebih besar daripada kameranya, jadi agak 2 kali lipat. Tapi ini ya lumayan compact juga sih, karena kan ada tripod gue satu lagi itu dia agak mereng gitu. Kayaknya kan dia nggak goyang kan. Kalau yang itu tuh dia kayak koplok-koplok gitu, kayak pluk-pluk gitu. Entah kenapa dia tidak greget gitu di base-nya. Dan ini kemarin gue ada tambahin X-stain mount ball gitu, biar dia bisa kita bikin mereng kayak gini. Jadi kalau misalnya kita mau bikin vertikal itu bisa ditambahin kakinya. Ya aslinya cuma segini doang nih, cuman segini, dia bisa dilebarin juga kakinya. Kalau posisi ketutup itu dia sekitar 20 cm-an, 18-20 cm. Kalau misalnya kebuka itu dia tingginya cuman gak sampai 10 cm. Ini nih harganya murah banget. Tripod ini kemarin gue beli, I don't know it is sale atau enggak, ini mereknya dari Inback. Dan itu kemarin gue beli goceng. Murah banget kan ya. Terus ini juga si mountnya ini juga harganya sama goceng. Jadi ini total sambung-sambung jadi 10.000. Oke lah. Dan ini juga enak juga buat masuk ke dalam tas tuh. Iya gitu, enak. Oke, next kita ada portable power bank khusus DJI Pocket 2. Ini sih dia katanya bisa juga buat Osmo Pocket. Nah, sebenarnya kita bisa juga pakai power bank biasa kita pakai HP. Dan kan memang harus pakai kabel-kabel gitu kan. Ini kemarin sebenarnya sih ini dia bukan merek DJI-nya asli, tapi ini dari Start RC. Jadi dia ini bikin kayak do it all handle-nya DJI Pocket 2 gitu. Kalau misalnya yang DJI Pocket 2 itu kan dia setengahnya dari power bank ini gitu nih ukurannya. Kalau kita bandingin dia bakalan segitu. Bedanya kalau yang power bank emang dia kegunaannya untuk ngecas, jadi dia kayak tambahan baterai yang kita butuhin selama kita penggunaan si DJI Pocket 2 ini. Dan ini dia nggak ada buat mikrofonnya. Kalau di do it all handle kan dia ada buat mikrofon, ada buat ngecas, tapi dia nggak bisa buat power bank gitu kan. Dan kalau misalnya yang power bank ini otomatis dia bisa buat ngecas, tapi dia nggak ada buat colokan mikrofonnya. Tapi di bawahnya dia tetap ada buat tripod mountnya juga gitu. Dan ini lumayan, kapasitasnya itu sekitar 3200 mAh, jadi bisa nambahin sekitar 2 jam pemakaian. Karena buat DJI Pocket 2 ini sendiri, gue selama pemakaian gue biasanya on offin kameranya biar nggak boros baterai. Jadi kalau misalnya gue mau take, gue hidupin, kalau gue udah selesai take gue langsung matiin. Jadi setelah gue ambil footage-nya itu selalu gue matiin kameranya gitu. Ini buat pemasangan power banknya itu sama kayak si do it all handle ini, kita tinggal lepas aja nih. Lucu banget kalau nggak pakai apa-apa ya, kayak kecil banget gitu. Nah ini sama, dia ada penjepitnya juga gitu buat kita pasang di bawah sini nih. Gua tunjukin ya ke kalian. Jadi ini di bagian sini nih ada baterainya nih, ada baterainya. Terus habis itu kalau misalnya kita cas, ya kita pakein kayak gini. Oke, nah dia ini udah langsung otomatis nyala dan dia langsung ngecas di sininya. Tuh, dan ini ada indikator buat isian baterainya tuh ada berapa gitu. Jadi ini lumayan banget sih, dan ini bikin tambah panjang juga kan. Jadi kalau misalnya kita sambil berkegiatan gitu bisa juga sambil ngecas. Cuman karena kalau misalnya kita pakai yang power bank ini itu kan nggak ada buat mikrofonnya kan. Dan next barang yang bakalan gue review tunjukin ke kalian itu adalah mikrofon. Sebenarnya sih untuk kamera ini sendiri tuh udah oke buat mic-nya ya. Dari bawaannya ini tuh udah oke banget. Dan penangkapan suaranya juga jernih sebenarnya. Kalau misalnya kita artikulasinya dan nada suaranya tuh kenceng gitu dan dia bisa nangkep. Tapi kalau misalnya kita kondisi lagi crowded gitu kan dan kita pengen ngomong terlalu kenceng kan gue juga pasti takut ngeganggu orang. Gue masih membutuhkan mikrofon biar dengan nada yang gak terlalu tinggi pun suara gue tetap clear gitu, jelas di audio videonya
powerbanknya gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya gue mau pakai powerbank ini, otomatis gue tidak pakai mikrofon dan audionya bakalan turun gitu dibanding nanti pas kita cobain mikrofonnya itu gitu. Misalnya si Do It All Handle kan dia ada mikrofonnya ya, jadi kita bisa pakai tuh mikrofonnya selama kita pakai Do It All Handle gitu ya. Dan pas minusnya juga sih. Dan ini buat powerbank yang gue temuin ini harganya 299.000. Jadi untuk powerbank ini nggak sampai 300.000. Sebenarnya dari DJI nya itu sendiri ada juga dia nyediain powerbank, tapi dia dalam bentuk case. Jadi kayak case gini nih yang biasa kita pakai, tapi dia ketutup gitu. Jadi kalau misalnya kita ngecas, kita nggak bisa pakai kameranya ini. Sebenarnya sih memang lebih safety kayak gitu ya, karena kan kalau misalnya kita lagi ngecas terus kita pakai, itu malah ngerusak baterainya itu sendiri kan. Cuman ya at some point kita juga butuh buat dipakai dan dicas gitu, walaupun memang ya nggak bikin merusak, tapi ya udahlah ya. Semoga aja kamu awet nih. Dia pokoknya jadi 2 kali lipat ukurannya si kameranya itu sendiri. Ya kalau misalnya yang dari DJI Pocket 2 itu dia harganya kalau nggak salah ya di kisaran 500 sampai 600 ribu rupiah gitu, dan ini dia setengah harganya sekitar 299.000 gitu. Oke, itu dia reviewnya. Sebenarnya ini beberapa item-item yang mempermudah penggunaan gue di DJI Pocket 2 ini, karena gue kebetulan mau cabut buat jalan-jalan, dan biar gue nggak repot, gue nambahin nih gear-gear yang kira-kira dibutuhin sama si DJI Pocket 2 ini. Dan semoga aja gear-gear ini sih membantu buat membuat konten biar lebih enak juga buat kalian nonton ke depannya. Oke guys, segitu aja untuk konten kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau ada gue di sini. Stay healthy and happy, cause your existence are precious. See you in the next video guys. Bye bye. Assalamualaikum.